warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdayanti dengan NPM C1A200022. Di sini saya akan membawakan materi subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban disebut juga dengan personalitas. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan yang baik bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Adapun contoh personalitas secara formal yaitu perjanjian, konvensi, dan protokol. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, secara penuh pemegang seluruh hak dan kewajiban menurut HI yaitu negara. Secara terbatas, pemegang hak dan kewajiban dalam HI secara terbatas. Pemegang seluruh hak dan kewajiban menurut HI yaitu negara. Mengapa negara? Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara. Sehingga yang harus diatur oleh hukum internasional terutama adalah negara. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama di mana negara yang paling berperan menciptakannya. Hanya negara yang dapat berperkara di dalam mahkamah internasional. Hanya negara yang dapat mengesahkan berlakunya suatu aturan hukum. Dan negara mempunyai force power authority. Apa saja sih yang masuk ke dalam subjek hukum internasional? Yaitu ada negara, individu, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, Belgrade atau kaum pemberontakan. Pertama tadi ada negara. Kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 adalah A. Penduduk yang tetap, B. Wilayah tertentu, C. Pemerintah, D. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kedua ada individu. Individu merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Ketiga ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateral tanggal 11 Februari tahun 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian lateral tersebut pada sisi lain dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Keempat ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam yang lingkup nasional yaitu Swiss. Didirikan oleh 5 orang berkewenangan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayah. Palang Merah Nasional dan negara-negara itu dihimpun menjadi Palang Merah Internasional. Kelima, ada organisasi internasional. Kualifikasi organisasi internasional menurut Theodore dan James Wolfe, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya adalah PBB. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, dan lain sebagainya. Keenam ada kaum pemberontakan atau beligerasi. Sudut pandang negara yang memiliki kaum pemberontakan menempati status sebagai pribadi dan subjek hukum internasional. Dan subjek hukum internasional menurut J.G. Stark dikelompokkan menjadi 3 yaitu negara-negara, organisasi dan lembaga internasional, individu dan kesatuan lain selain negara. Ada juga kriteria lain selain negara. 1. Diakui oleh negara-negara dalam pihak praktik mempunyai perwakilan di kantor PBB hanya untuk hal-hal tertentu tidak mempunyai hak suara. 2. Dapat dilihat dari konvensi-konvensi atau perjanjian internasional secara umum. Cukup sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.